Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dindin selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul langkah-langkah dalam berbicara dan keterampilan berbahasa. Untuk anggotanya di sini ada saya sendiri, Anissa Nur Hidayati, dan dua teman saya, Fatihatul Arifiani dan Anissa Dwi Azhara. Untuk indikator pembahasan kali ini ada dua. Yang pertama, pada langkah-langkah berbicara itu ada pengertian tema, pengertian materi, dan juga pengertian draft. Untuk keterampilan berbicara, ada pengertian retorika dan juga pengertian aksentuasi. Untuk pemaparan penjelasan materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Fatihatul. Padanya disilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah berbicara yang terdiri dari tema. Pertama tema, yang kedua materi, dan yang ketiga draft. Pertama yaitu tema. Nah, tema ini kalau menurut Lianggis secara garis besar itu merupakan ide pokok atau ide gagasan yang dipersoalkan dalam karya seni. Nah, maksudnya ide pokok itu dapat dipahami dengan pemilihan pokok pembicaraan atau subject matter, atau yang biasa juga tema itu kita sebut dengan topik. Nah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam menyiapkan tema. Yang pertama itu kita memilih topik pembicaraan yang menarik agar pendengar juga merasa tertarik gitu. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan. Ketika kita menentukan tema tentu saja harus ada tujuannya. Yang ketiga, membatasi pokok pembicaraan. Nah, tema ini dibuat agar nantinya pembicara itu ketika menjelaskan sesuatu tidak keluar dari pokok bahasan yang akan dibahas. Nah, yang keempat, mengumpulkan bahan. Nah, setelah kita sudah menentukan tema, tentu aja kita mengumpulkan bahan atau apa saja nih yang akan nanti kita bicarakan. Nah, yang kelima, menyusun bahan. Tentu saja setelah kita menyiapkan bahan, kita menyusun bahan tersebut untuk nanti dibicarakan. Kenapa dah? Next week. Ya. Yang kedua itu ada materi. Nah, setelah kita dalam berbicara itu, kalau kita sudah menentukan tema, maka kita harus menentukan isi tema tersebut atau biasa disebut dengan materi. Nah, jadi materi ini dipersiapkan agar kita bisa menyampaikannya sesuai gitu loh ketika nanti kita mulai berbicara. Nah, ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam menyiapkan materi. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, ketika kita menyiapkan materi tentu saja harus ada pendahuluan materi. Nah, setelah pendahuluan kemudian ada isi, yaitu isi dari materi tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau poin utama yang didapat dari hasil pembicaraan tadi, apa yang telah dibicarakan. Selanjutnya yaitu draft. Next. Nah, draft itu biasa kalau dalam berbicara itu disebut dengan kerangka pembicaraan atau kerangka, kalau dalam KBBI itu rancangan atau konsep itu, jadi kayak kerangka pembicaraan gitu. Jadi kayak ada polanya gitu. Nah, draft ini kan sifatnya ada dua, formal dan informal. Nah, draft itu kenapa perlu disiapkan agar apa yang ingin kita bicarakan itu terstruktur dan sesuai gitu. Nah, kalau khususnya untuk yang bersifat formal, kalau yang bersifat formal, draft itu harus disesuaikan. Misalnya kayak sedang ada acara webinar, itu kan ada kerangka ini ya, acara gitu. Apa aja yang nanti bakal diomongin, urutannya seperti apa.
Itu kalau misalnya formal, kalau informal itu ya mungkin yang dicatat hanya poin-poin utama gitu. Nah, ya udah sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Fatihatul. Untuk materi yang selanjutnya ada retorika dan aksentuasi. Untuk indikator yang retorika akan disampaikan oleh Anissa Dwi. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang retorika. Sini ada pengertian retorika, yaitu berdasarkan rumusan pengertian yang dijelaskan oleh Aristoteles, esensi retorika adalah upaya-upaya yang dilakukan pembicara pada bahasa lisan dan penulis pada bahasa tulisan dalam memilih bentuk ungkapan yang dianggap paling efektif untuk menarik perhatian pendengar atau pembaca. Kemudian ada ruang lingkup retorika. Ruang lingkupnya itu ada 3. Yang pertama ada monologika. Nah, monologika ini adalah ilmu seni berbicara secara monolog yang dilakukan oleh satu orang. Contohnya itu seperti pidato, sambutan, ceramah, dan lain-lain. Untuk yang kedua itu ada dialogika. Dialogika adalah ilmu seni berbicara secara dialog yang melibatkan 2 orang atau lebih. Contohnya seperti diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Dan yang ketiga ada pembinaan teknik bicara. Nah, pembinaan teknik bicara ini adalah efektivitas monologika dan dialogika tergantung pada teknik bicara. Teknik bicara merupakan syarat retorika, oleh karena itu pembinaan teknik bicara merupakan bagian yang penting dalam retorika. Bagian ini perlu memperhatikan ke arah pembinaan teknik nafas, mengucap, bina suara, membaca, dan bercerita. Kemudian selanjutnya ada tujuan retorika. Tujuan itu ada 5. Yang pertama, to inform. To inform itu memberikan pemahaman kepada audiens. Yang kedua, to convince yaitu meyakinkan dan menginsafkan. Dan yang ketiga ada to inspire, yaitu memberikan inspirasi. Dan yang keempat, to entertain adalah menggambarkan, menghibur, atau menyenangkan dan memuaskan. Dan yang kelima ada to actuate, ya yang bisa disebut juga to put into action, ialah menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk bertindak, menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunikasikan oleh orator di hadapan massa. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih Anissa Dwi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada tahap-tahap retorika. Yang pertama itu ada invention atau penemuan. Nah, pada tahap ini, pembicara menggali topik dan meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi apa yang digunakan yang paling tepat. Kemudian yang kedua ada dissociation atau penyusunan. Nah, pada tahap ini, pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan. Kemudian yang ketiga ada elocution atau gaya. Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesan. Kemudian yang keempat ada memoria atau memori. Pada tahap ini, pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikannya dengan mengatur bahan-bahan pembicaraannya. Kemudian yang kelima ada pronunciation atau penyampaian. Pada tahap ini, pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Pembicara juga harus memperhatikan olah suara dan juga gerakan anggota tubuhnya. Next, adapun fungsi retorika yang pertama meningkatkan kemampuan improvisasi, yang kedua meningkatkan kepercayaan diri, yang ketiga mengembangkan gaya komunikasi dan teknik bersuara, yang keempat memperluas pengetahuan kosakata, yang kelima meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pesan, dan yang terakhir membina relasi yang menguntungkan. Kemudian indikator yang kedua ada aksentuasi. Aksentuasi merupakan pemberian tekanan suara pada kata dan suku kata yang dianggap penting. Tujuannya agar pendengar memperhatikan beberapa kata tertentu.
Kemudian prinsip aksentuasi pada dasarnya seperti memberikan tanda tebal, miring, atau garis bawah dalam sebuah penulisannya. Aksentuasi berkaitan dengan ekspresi yang menerjemahkan emosi yang dikeluarkan oleh pembicara sehingga memerlukan perasaan yang tepat. Adapun fungsi dari aksentuasi yakni yang pertama untuk menonjolkan kata-kata tertentu. Yang kedua, menarik perhatian pendengar. Kemudian yang ketiga, untuk memperlambat tempo berbicara seseorang pembicara agar kata yang diucapkan memiliki penekanan yang tepat. Sekian penjelasan materi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya. Jangan lupa identitasnya seperti nama, NIM, dan juga kelompoknya. Terima kasih.